Selamat datang di program Tanya Pakpol, di mana program ini adalah program terbaru dari Instagram Humas Polrestabes Surabaya, di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di sini adalah pertanyaan yang diambil langsung dari komentar-komentar yang tersedia di media sosial. Untuk segmen hari ini, kita akan banyak membahas mengenai kegiatan kriminal di malam hari, utamanya adalah gangster. Untuk pertanyaan pertama, mungkin seperti yang kita tahu, mungkin kebanyakan dari gangster ini didominasi oleh generasi muda. Lalu kemudian apa sih yang memicu atau menyebabkan generasi muda itu untuk tergabung ke dalam gangster seperti itu, Ibu? Ya, memang kita sangat prihatin untuk anak-anak sekarang itu setiap kita melakukan patroli malam hari. Ini malam hari loh ya, bukan siang ataupun sore, tapi malam. Dan itu malam hari itu biasanya kita patroli itu di atas jam 12. Itu banyak anak-anak yang, kalau anak itu berarti di bawah umur ya. Kita bicara tentang hukum bahwa anak itu di bawah umur 18 tahun. Ya, 18 tahun ke bawah itu anak, dan itu sangat banyak yang kita temukan. Sementara anak-anak seperti ini harusnya itu adalah masih di bawah didikan orang tua dan orang tua yang bertanggung jawab langsung terhadap anak-anak ini. Dan saat sekarang ini kita juga didukung oleh programnya pemerintah Kota Surabaya, pemberlakuan jam malam. Jadi ini sangat-sangat membantu kita gitu ya. Lalu untuk seperti itu kan berarti sudah banyak terjadi. Lalu kemudian apa langkah yang mungkin sudah dilakukan oleh kepolisian sendiri, Ibu? Jadi kita itu sudah banyak dari beberapa kali itu yang paling utama itu kita lakukan patroli Jogo Boyo 97. Itu setiap malam selalu patroli, terutama di malam-malam libur, malam Sabtu, malam Minggu dan malam Senin. Itu full tim kita yang turun. Full tim itu artinya dengan skala besar, dan itu seluruh polsek juga kita terjunkan untuk antisipasi hal-hal demikian. Bukan hanya untuk anak-anak aja ya, bukan hanya untuk patroli anak-anak gangster, tapi juga patroli keamanan secara keseluruhan supaya Surabaya tetap aman. Betul. Lalu untuk gini berarti sudah ada hukum atau pasal-pasalnya ya, Bu? Mungkin KUHP atau undang-undang gitu berarti? Iya, jadi kalau kita melihat apa yang kita temukan pada waktu kita melakukan patroli, apakah itu masuk ke pelanggaran atau masuk ke tindak pidana. Kalau dia masuk ke pelanggaran, kita akan masukkan ke tipiring. Tipiring ada yang nanti dilakukan oleh lalu lintas, ada dilakukan oleh Sabara, dan ada juga yang menggunakan undang-undang dari pemerintah Kota Surabaya. Betul. Masyarakat yang di rumah juga ada yang bertanya-tanya perihal untuk gangster ini kan kebanyakan dari mereka menggunakan sajam ya, Bu, senjata tajam. Nah, untuk oknum-oknum pembuat sajam itu apakah sudah diproses atau bagaimana? Kalau oknum-oknum pembuat sajam itu kan memang itu pengrajin. Oh iya. Ya toh. Sama seperti kita pembuat spidol ataupun bolpen. Kalau dipergunakan untuk hal yang benar, itu ada manfaatnya. Nah, yang disalah itu kan yang penggunanya, bukan pembuatnya. Kalau pembuatnya kita pidana, lah dia kan bingung, lah terus saya kerja apa? Sementara itu mata pencariannya dia. Nah, anak-anak ini yang salah, yang membeli itu mempergunakannya salah. Jadi seperti mungkin kalau yang pertanyaannya masyarakat, itu yang modelnya panjang-panjang, itu rata-rata mereka belinya melalui online. Setelah kita lakukan pengamanan terhadap anak-anak ini, kebetulan saya juga dulu pernah di PPA, anak-anak ini itu mereka belinya melalui online. Jadi mereka bukan beli langsung kepada pengrajinnya. Begitu. Terakhir sebagai penutup segmen, mungkin ada imbauan dari kepolisian terkait hal ini. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika menemui hal ini, atau mungkin ada call center, Ibu, yang bisa dihubungi ketika masyarakat di jalan menemui hal seperti ini, seperti itu? Ya, himbauan kami dari Humas Polrestabes Surabaya, apabila menemukan kejahatan jalanan, curanmor ataupun yang meresahkan masyarakat, silakan hubungi 110. Itu terintegrasi langsung di call centernya kita. Nanti kalau itu ada di wilayah, misalnya di polsek terdekat, kita akan hubungi langsung, karena kita bisa melalui HT ya. Itu langsung dari call center akan menyampaikan kepada polsek. Tuh. Kemudian himbauan saya itu hanya menghimbau begini. Anak adalah tanggung jawab kita bersama, terutama orang tua. Polisi hanya sebagai pengamanan.
ya. Jadi bukan polisi yang jaga anak, tapi orang tua jaga anak. Jadi saya minta kepada orang tua semuanya, bukan hanya orang tua secara biologis, tapi kita orang tua dimanapun kita berada, kalau kita melihat anak melakukan kesalahan, kita jangan cuek. Jangan masa bodoh, karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak ini semua. Jadi siapapun kita, kalau kita merasa lebih tua dari mereka, kita wajib mengingatkan mereka. Dan saya minta kepada orang tua yang benar-benar orang tua biologis dari anak-anak ini, ayo torek, anak-anak dewe, mosok polisi sing dikon jogo. Kalau anaknya belum pulang jam 10 malam, itu kan sudah nggak benar. Ya toh, harusnya dicari anaknya. Kita semua bekerja, saya juga bekerja. Tapi anak adalah tanggung jawab kita. Kita dikasih Tuhan anak, berarti kita diberi amanah. Itu yang saya minta. Jadi, ayo, keamanan, ketertiban kota Surabaya adalah tanggung jawab kita bersama. Masa depan anak-anak ini juga adalah tanggung jawab kita bersama. Yuk kita sama-sama menjaga anak-anak yang ada di kota Surabaya. Betul, terima kasih Ibu Ya, atas segmen sama-sama. hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada di rumah, apabila ada pertanyaan atau keresahan yang sedang dirasakan saat ini, bisa langsung aja komen di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih.